Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Wijaya, kelas manajemen 4D dengan NPM 2101135. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, peranan activity based costing system dalam perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, semakin mempercepat memasuki pasaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dan menjadikan konsumen mudah memperoleh informasi untuk mempertimbangkan pengeluaran uang mereka. Perkembangan ini mendorong dengan cepat perusahaan-perusahaan di Indonesia ke dalam persaingan dengan perusahaan asing yang telah lebih lama dan berpengalaman dalam dunia bisnis. Adapun menurut Supriyono menyatakan bahwa perusahaan mampu bersaing di pasar dunia apabila memiliki 3 aspek, yaitu aspek fleksibilitas, aspek mutu, dan aspek biaya. Fleksibilitas menuntut manajemen perusahaan untuk melakukan perbaikan manfaat. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan konsumen mudah mengakses terhadap mutu produk dan jasa. Nah, untuk perkembangan teknologi dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead menjadi lebih tinggi dengan sistem konvensional yang hanya berdasarkan pada unit dalam pengalokasian biaya overhead menjadi tidak relevan, sehingga sistem konvensional tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan manajemen terhadap informasi biaya yang relevan dan akurat. Sebab yang kedua yaitu sistem akuntansi kontemporer atau activity based costing system. Sistem akuntansi biaya kontemporer berkembang sebagai reaksi perusahaan secara signifikan terhadap persaingan lingkungan bisnis, baik perusahaan manufaktur atau jasa. Nah, dengan tujuannya untuk meningkatkan mutu, kepuasan, relevansi, dan keakuratan informasi biaya. Pada sistem kontemporer, lebih menekankan penelusuran alokasi intensif, penggunaan penggerak aktivitas berdasarkan unit dan non-unit untuk meningkatkan keakuratan pembebanan biaya dan mutu serta relevansi informasi biaya keseluruhan. Untuk activity based costing dalam sistem akuntansi kontemporer dapat didefinisikan sebagai sistem yang dapat menyajikan informasi biaya yang akurat dan tepat waktu mengenai aktivitas yang menyerap sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Sehingga activity based costing sistem menawarkan manfaat yang signifikan meliputi keakuratan perhitungan biaya produk, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan perencanaan strategis yang lebih tajam serta kemampuan mengelola aktivitas yang lebih baik. Sebab yang ketiga yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya konvensional. Akuntansi konvensional adalah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan yang cenderung menggunakan logika atau rasionalisme ekonomi yang meliputi prinsip-prinsip individualisme kepentingan pribadi dan maksimalisasi keuntungan. Nah, untuk sistem akuntansi konvensional hanya memusatkan pada ukuran output aktivitas yang hanya didasarkan pada volume atau unit produksi. Pendekatan ini dengan mengasumsikan bahwa semua biaya tetap dan variabel sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Yang pertama, untuk konvensional penggerak berdasarkan unit, sedangkan kontemporer penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Yang kedua, alokasi intensif, untuk kontemporer penelusuran intensif. Yang ketiga, kalkulasi biaya produk yang kaku, sedangkan kontemporer kalkulasi biayanya luas dan fleksibel. Yang keempat, perhatian pada pengelolaan biaya, sedangkan kontemporer perhatiannya pengelolaan aktivitas. Yang kelima, informasi tentang biaya, sedangkan kontemporer informasinya aktivitas terinci. Yang keenam, pengukuran kinerja individual, sedangkan kontemporer pengukuran kinerja dengan sistem keseluruhan. Subbab yang keempat yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara aktivitas-aktivitas tersebut mengonsumsikan sumber dayanya. Yang pertama, tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan ketika suatu unit diproduksi. Contoh, pemakaian bahan baku langsung, pemakaian tenaga kerja langsung. Yang kedua, tingkat batch,
yaitu aktivitas yang dilakukan ketika sekelompok produk diproduksi. Contohnya seperti persiapan, penyetelan, persiapan mesin, dan pemesanan pembelian. Yang ketiga, pendukung produk, yaitu aktivitas untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi, contoh desain produk, rekayasa teknik produk, peningkatan mutu produk. Yang keempat, pendukung fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses produksi secara umum dan tidak dapat ditelusuri kepada produk tertentu, tetapi mendukung organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, ada contoh soal, sebuah perusahaan manufaktur menyajikan data-data produksi dan output selama tahun 2019. Dengan diketahui, produk yang dihasilkan perusahaan ada dua jenis, yaitu produk X dan Y. Bahan baku per tahun untuk produk X 190, produk Y 130. Upah tenaga kerja langsung per tahun untuk produk X 150, untuk produk Y 130. Overhead manufaktur dibebankan ke produk berdasarkan rasio konsumsi aktivitas. Ada 3 jenis, yaitu pemeliharaan mesin, aktivitas penanganan bahan, dan penyetelan mesin. Selanjutnya, jumlah produksi selama tahun tersebut untuk produk X 100 unit dan produknya 50 unit. Nah, ini adalah data-data overhead manufaktur yang dianggarkan pada tahun 2019. Dan ini juga aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk. Dari soal tersebut ditanyakan, hitunglah biaya produksi produk X dan Y per unit. Yang kedua, hitunglah harga jual produk X dan Y per unit apabila markup 40% untuk masing-masing produk. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu tarif overhead manufaktur masing-masing aktivitas, di mana waktu aktivitas dibagi biaya overhead. Setelah kita menghitung tarif overhead dari aktivitas masing-masing, selanjutnya yaitu pembebanan overhead pabrik untuk produk X dan Y berdasarkan tarif. Di sini kita memasukkan masing-masing setiap aktivitas dari data yang ada di soal dikalikan dengan tarif overhead yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah menghitung dari masing-masing aktivitas, maka kita totalkan per produk. Nah, untuk produk X menghasilkan 765, untuk produk Y 385. Menghitung total overhead, selanjutnya kita menghitung biaya produksi per unitnya. Nah, di sini kita masukkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Untuk bahan baku dan tenaga kerja sudah ada di soal, dan overhead manufaktur yang sudah tadi kita hitung. Setelah itu kita totalkan, lalu kita masukkan unit produk, di mana produk X 100, produk Y sebanyak 50. Nah, untuk menghitung biaya produk per unitnya, kita bagi total biaya produk dengan unit produksi. Maka untuk produk X menghasilkan 11,05, untuk produk Y 13,20. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua, harga jual per unitnya. Nah, caranya masukkan biaya produksi per unit dikalikan dengan markup 40%. Maka harga jual untuk produk X per unitnya yaitu sebesar 15,47, untuk produk Y 18,48. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.